Halo, kembali lagi bersama saya Tasya Natali Sihombing. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan aplikasi GeoGebra. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan membahas dulu sejarah GeoGebra. Nah, gimana ya sejarah GeoGebra? GeoGebra dikembangkan oleh Markus Hohenwarter yang berasal dari Austria. Ia adalah seorang profesor di Universitas Johannes Kepler, JKU. Hohenwarter juga pernah menjabat sebagai ketua lembaga pendidikan matematika. Nah, selama pendidikan di universitas, dia adalah ilmu komputer dan matematika terapan. Ia mengembangkan perangkat lunak, pendidikan matematika GeoGebra, dan telah memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui sejarah GeoGebra, maka sekarang kita akan mengenal GeoGebra. Nah, GeoGebra merupakan aplikasi matematika dinamis yang dapat memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Aplikasi yang dibuat dengan prinsip penggabungan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu GeoGebra, sekarang kita akan membahas menu bar pada GeoGebra. Nah, teman-teman, pada tampilan berikut adalah tampilan menu-menu pada bar GeoGebra. Oke, teman-teman. Yang pertama itu ada menu file. Nah, teman-teman, menu file ini digunakan untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor sebuah file serta menutup program yang telah dikerjakan. Nah, teman-teman, yang kedua ada menu edit. Menu edit ini berfungsi untuk mengedit teks atau gambar. Kemudian, teman-teman, ini ada menu view. Menu view ini dapat digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja GeoGebra. Kemudian, teman-teman, ada menu option. Menu option ini digunakan untuk mengatur berbagai fitur tampilan seperti pengaturan ukuran huruf, pengaturan jenis, objek-objek geometri, dan sebagainya. Kemudian teman-teman ada tools. Tools ini adalah menu yang digunakan untuk mengatur peralatan pada GeoGebra seperti mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan, membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang telah ada, serta menghapus dan memodifikasi nama dan icon toolbar. Kemudian teman-teman ada menu window. Menu window ini digunakan untuk membuat jendela baru. Kemudian teman-teman ada menu help. Menu ini untuk menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui tadi bar pada GeoGebra, sekarang kita akan mengetahui toolbar pada GeoGebra. Nah, teman-teman, toolbar pada GeoGebra ini merupakan bagian yang dapat membantu pengguna dalam membuat grafik, bangun datar, dan bangun ruang. Nah, teman-teman, pada ikon panah ini terdapat beberapa toolbar. Yang pertama yaitu move. Move digunakan untuk memindahkan atau menggeser posisi grafik. Kemudian teman-teman ada move around point untuk merotasikan objek bebas yang berpusat pada titik yang sudah dipilih, lalu menggesernya dengan mouse. Kemudian teman-teman ada freehand shape, digunakan untuk membuat garis secara sembarang dengan awal mula berupa bentuk tulisan, tangan, kemudian pada jendela kiri akan muncul titik pada garis tersebut. Kemudian teman-teman yang terakhir ada pen, digunakan untuk membuat goresan pena. Nah, teman-teman itu tadi adalah toolbar yang terdapat pada icon pen. Kemudian ini teman-teman, toolbar yang ikonnya titik A ini terdapat beberapa toolbar juga teman-teman. Yang pertama itu point, digunakan untuk membuat suatu titik pada grafik. Kemudian ada point on object, digunakan untuk membuat titik pada bagian dalam suatu objek. Kemudian ada attach atau detach point. Ini digunakan untuk titik dengan mengklik titik tersebut, teman-teman. Kemudian ada intersect, digunakan untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek atau klik langsung pada perpotongannya. Kemudian teman-teman ada main point or center, digunakan untuk menentukan titik tengah dan titik pusat suatu objek. Nah, teman-teman, kemudian untuk toolbar selanjutnya yaitu gambar icon ini ya, teman-teman. Di sini ada pilihannya line. Line itu digunakan untuk membuat garis melalui dua titik. Kemudian ada segmen, digunakan untuk membuat ruas garis antara dua titik dengan cara memilih
2 buah titik, kemudian ada segmen with given length, itu digunakan untuk membuat ruas garis dengan panjang tertentu dengan cara memilih suatu titik dan mengisi panjang ruas garis. Kemudian ada ray, digunakan untuk membuat sinar antara dua titik dengan cara memilih titik awal dan titik akhirnya. Kemudian ada polyline dan ada vektor. Vektor ini digunakan untuk membuat garis vektor dengan memilih titik awal dan titik akhirnya. Kemudian ada vektor from point, digunakan untuk membuat vektor dengan cara mengklik titik dan garis sehingga akan muncul vektor yang besarnya sama dengan vektor yang diklik namun posisi berasal dari titik awal tersebut. Oke, teman-teman, selanjutnya ada icon ini ya, teman-teman. Yang pilihannya pertama ada perpendicular line, digunakan untuk membuat garis tegak lurus dengan cara memilih suatu titik dan memilih garis yang tegak lurus terhadap titik tersebut. Kemudian ada parallel line yang teman-teman digunakan untuk membuat garis sejajar dengan cara mengklik sebuah titik dan garis kemudian akan berbentuk garis sejajar dengan garis tersebut, teman-teman. Kemudian ada ini teman-teman, angel bisector ini digunakan untuk membuat garis bagi dengan cara memilih 3 buah titik atau 2 buah garis. Kemudian teman-teman ada tangan, digunakan untuk membuat garis singgung dengan mengklik sebuah titik singgung pada suatu fungsi. Kemudian ada polar or diameter line yang digunakan untuk membuat garis polar dan diameter pada lingkaran koni. Kemudian teman-teman ada lokus yang digunakan untuk membuat garis lokus dengan cara memilih titik lokus dan titik pada suatu objek. Nah, teman-teman, selanjutnya ada icon seperti segitiga ini ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat poligon. Ada poligon, ada regular poligon, ada ringgit poligon, dan vektor poligon. Nah, teman-teman, selanjutnya icon yang bulat ada titiknya ini. Di sini ada pilihannya circle with center stroke point. Kemudian ada circle center radius, kemudian ada kompas. Nah, saya akan jelaskan satu-satu dulu ya, teman-teman. Circle with center stroke point. Ini, teman-teman, digunakan untuk membuat lingkaran dengan memilih titik pusat dan titik tertentu sebagai titik yang terletak pada busur lingkaran. Kemudian ada circle, center, dan radius. Ini, teman-teman, digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara memilih titik pusat dan memasukkan besar jari-jari lingkaran. Kemudian ada kompas. Kompas ini, teman-teman, dan circle stroke tree ini digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara memilih 3 buah titik. Kemudian circular ARC ini digunakan untuk membuat busur lingkaran dengan membuat titik pusat dan membuat 2 buah titik. Kemudian ada circular ARC ini digunakan untuk membuat busur lingkaran dengan membuat 3 buah titik. Kemudian ada circular sector, digunakan untuk membuat sektor lingkaran dengan membuat titik pusat dan membuat 2 titik. Kemudian ada circular sector, digunakan untuk membuat sektor lingkaran dengan membuat 3 titik yang terletak pada sektor tersebut. Kemudian teman-teman ada lambang, ya ini teman-teman, ini adalah elips. Elips ini digunakan untuk membuat elips dengan cara memilih 2 titik fokus dan titik elips. Kemudian teman-teman ada hiperbola yang digunakan untuk membuat hiperbola dengan memilih 2 titik fokus dan 1 titik hiperbola. Kemudian ada parabola yang digunakan untuk membuat parabola dengan memilih titik garis arah dan garis arah. Kemudian teman-teman ada conic through 5 points, digunakan untuk membuat konik pada grafik melalui 5 buah titik. Selanjutnya teman-teman ada icon gambar ini yang kita lihat pada layar. Nah, pilihannya itu angle, digunakan untuk menentukan sudut dari 3 titik atau 2 buah garis. Kemudian ada angle with given size, kemudian ada distance or length, ini digunakan untuk menentukan jarak dari 2 buah titik ke bidang lainnya. Kemudian ada area yang digunakan untuk mengukur luas dari poligon lingkaran dan bidang lainnya. Kemudian ada slope, least, relation, dan function inspector. Kemudian teman-teman, ini lambang selanjutnya
yang ada pilihannya itu reflect about line yang digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan bidang, kemudian ada reflect about point yang digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan sebuah titik, kemudian ada reflect about circle, kemudian ada reflect about rotate around point, kemudian ada translate by vector yang digunakan untuk menerjemahkan titik koordinat dalam bentuk vektor, kemudian ada delete from point yang digunakan untuk membuat titik baru dari dua buah titik. Nah, teman-teman, selanjutnya ada icon. Icon ini ya, teman-teman. A sama dengan 2 ini. Ini akan kita bahas. Dan ada icon panah-panah gini yang isinya move graphic view, zoom in, zoom out, show hide object, show or hide label, copy visual style, dan delete. Selanjutnya teman-teman, setelah kita mengenal bagian toolbar-toolbar yang ada pada aplikasi GeoGebra, selanjutnya kita akan membuat fungsi dengan aplikasi GeoGebra. Nah, teman-teman, adapun secara umum kita tahu langkah-langkahnya untuk membuat fungsi dengan aplikasi GeoGebra. Yang pertama yaitu fungsi linear. Nah, pada bagian bawah ini teman-teman ada kotak input. Ya teman-teman, di sini kita mengisikan persamaan pada kotak input ini teman-teman. Misalnya teman-teman kita buat 2x tambah 5. Nah, teman-teman, pada layar berikut sudah nampak gambar grafiknya. Beginilah gambar grafik dari 2x tambah 5. Kemudian teman-teman, ini kan tadi fungsi linear. Kemudian sekarang kita fungsi kuadrat, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk fungsi kuadratnya, masukkan pada input ini. Kita misalkan dulu x kuadrat. Karena di GeoGebra ini tidak bisa menulis kuadrat, teman-teman. Jadi dibuat lambang yang di atas X ini ya teman-teman, seperti itu, X kuadrat ditambah 3X ditambah 5. Nah teman-teman, pada layar ini adalah grafik dari fungsi kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah 5. Nah teman-teman, selanjutnya adalah fungsi polinom. Nah teman-teman, kita hapus dulu pada inputnya. Kemudian kita masukkan lagi pada fungsi polinom, yaitu X pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 5 ya teman-teman. Nah teman-teman, yang teman-teman lihat ini adalah gambar grafik dari fungsi polinom. Nah selanjutnya teman-teman, kita akan gambarkan grafik fungsi trigonometri. Kita masukkan juga pada inputnya ya teman-teman. Kita masukkan menggunakan sin teman-teman, sin pilih ini ya teman-teman, sin X tambah 45 dikurang 4. Nah teman-teman, grafik ini adalah grafik yang menandakan, yang menggambarkan fungsi trigonometri. Kemudian teman-teman, sekarang kita membuat fungsi eksponen. Nah, kita buat 2 pangkat X. Nah, teman-teman, pada layar berikut merupakan grafik dari fungsi eksponen 2 pangkat X. Kemudian, teman-teman, setelah kita membuat fungsi dengan aplikasi algebra, selanjutnya kita akan membahas membuat bangun ruang dengan aplikasi GeoGebra. Nah, teman-teman, terdapat 2 jenis bangun ruang, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita membuat prisma segi 5 sebagai berikut ya, teman-teman. Kita
klik view pada menu aplikasi algebra ini, kemudian klik 3D grafik. Nah, kemudian klik poin lalu buat 2 titik sembarang pada bagian koordinat ini teman-teman, poin. Buat titik sembarang pada koordinat. Kita buat di sini teman-teman. Nah, kemudian lalu klik rectangular polygon dan hubungkan titik A dan titik B. Rectangular polygon ya teman-teman. Kita cari dulu. Di mana letak rectangular polygon? Ini teman-teman. Kemudian hubungkan titik A dengan titik B. Kita hubungkan. Nah, kemudian masukkan atau ketik angka 5. Dan muncul sesuai. Nah, begini dia teman-teman. Nah, lalu pilih extrude to frames dan masukkan tinggi. Kita klik extrude to point. Ini teman-teman. Kita klik, kemudian extrude to prism. Klik 5, kemudian, nah gambarnya sudah jadi teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk membuat jaring-jaring pada bangun ruang. Nah teman-teman, untuk membuat jaring-jaring pada bangun ruang, pada GeoGebra cukup mudah ya teman-teman. Langkah yang pertama yaitu kita membuat sebuah bangun, misalnya bangun ruang prisma segi 5 dengan mengikuti langkah-langkah yang sebelumnya teman-teman. Nah, kemudian klik tool yang memuat ikon net. Nah, teman-teman, klik tool yang memuat ikon net. Ini teman-teman, net. Kemudian maka akan muncul jaring-jaring prisma segi 5. Nah, seperti berikut teman-teman. Nah, kemudian untuk membuat persamaan lingkaran dan titik singgung garis lingkaran, yang pertama kita buat dulu persamaan lingkaran. Langkah-langkahnya teman-teman sangat mudah ya. Ini aplikasi GeoGebra sudah kita buka. Kemudian pada kotak dialog input, pada kotak dialog input, tuliskan persamaan lingkaran. Ini sebelumnya kita hapus dulu ya teman-teman. Kita hapus dulu ya teman-teman. Cara menghapusnya dari view. Oke. Sekarang kita bikin persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 0,05 Y dikurang 4,05 sama dengan 0. Nah, teman-teman, ini pada layar ini adalah gambar grafik lingkaran. Nah,
Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran, masukkan nilai A, B, C pada kotak input, lalu tekan Enter. Nah, untuk mengetahui persamaan lingkaran dari titik A, B, C, maka kita klik maka kita klik, maka tulis aduh. Ulangi teman-teman, kita bikin X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 0,05 dikurang 4Y 0,05Y dikurang 4,05 dengan 0. Nah, jadinya bulat, kemudian kita masukkan terlebih dahulu. Jika kita ingin menulis persamaan umum dari lingkaran, maka kita harus membuat slider terlebih dahulu untuk memasukkan nilai A, B, C. Nah, teman-teman, selanjutnya agar kita dapat membuat persamaan umumnya yaitu A, B, C, kita buat slider dulu. Ini klik slider. Kemudian kita ketik di kotak input A, B, C. Kemudian create slider. Kemudian untuk mengetahui persamaan lingkaran ABC, maka tulis Churchill pada kotak input sehingga Churchill, kemudian pilihannya radius number, pilihannya poin ya teman-teman. Kemudian pada bagian poin tulis seperti circle A, B, C. Diulangi ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian titik singgung lingkaran. Nah, kita juga dapat menentukan titik singgung lingkaran melalui aplikasi GeoGebra. Pada kolom input, masukkan persamaan lingkaran. Kemudian, masukkan garis lalu enter. Persamaan garis lalu enter. Kemudian, klik icon, yaitu kita cari dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk membuat persamaan parabola, kita dapat menggambar grafik parabola menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, penulisan persamaan umum dari parabola yaitu dengan membuat slider A, B, C. Ini kita hapus dulu ya teman-teman. Kita klik new dulu.
Kita klik new dulu, kemudian pada slide kita klik circle, poin-poin-poin, kita klik A, B, C, kemudian muncul, dan untuk menentukan persamaan parabolanya, sebelumnya teman-teman tadi kita masukkan dulu persamaan parabola. Ya teman-teman, kita masukkan dulu 4px ya, 4px. Oh, kita ulangi aja ya teman-teman. New klik persamaan parabola itu 4px. Begini. Kita buat dulu y kuadratnya. Y kuadrat sama dengan 4px. Nah, begini teman-teman. Kemudian kita klik circle A, B, C. Oke, create slider. Oke. Kemudian untuk menentukan persamaan parabola, pada bagian ini kita tuliskan, kita ganti lagi ya, ini udah untuk persamaan parabola. Kita klik pada input, kita isikan persamaan umum hiperbola yaitu x pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah X pangkat 2 per B pangkat 2 per, mana tadi ya? B pangkat 2 dengan 1. Nah, teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan, yaitu pemanfaatan GeoGebra. Apabila ada pertanyaan atau saran, dapat menuliskan di kolom komentar. Saya sudahi dulu untuk video kali ini. Saya berharap video ini dapat berguna buat teman-teman semua. Terima kasih.